Selamat pagi semua teman-teman, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Saya ajak kita pagi ini merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara, kalau kita perhatikan konteks dari 2 Raja-Raja 6 ayat 17 ini, dari ayat 1 sampai habis, saudara, kita melihat bahwa bangsa Israel ini sedang dikepung dan berperang dengan bangsa Aram. Nah, setiap kali, saudaraku, mereka mengatur siasat untuk berperang, saudaraku, Raja Aram ini selalu kecolongan. Ya, karena saudaraku, ketika dia mempersiapkan saudaraku strategi, tiba-tiba saudaraku Raja Israel sudah melakukan hal yang lain. Lalu Raja Aram menjadi marah. Ya, dia berkata, siapa yang membocorkan ini semua ide-ide? Lalu ada orang yang bilang, oh bukan karena ada yang membocorkan, tapi karena di Israel ada seorang nabi namanya Elisa. Ya, Tuhan berbicara lewat dia. Singkat cerita, Raja Aram marah dan menyuruh orang-orang dengan kereta besar, tentara besar untuk menangkap Elisa yang setelah diselidiki tinggal di daerah Dotan. Nah, bujang Elisa, saudaraku, ketika dia keluar dari rumahnya, dia begitu takut, kaget, karena melihat pasukan tentara dan kereta yang begitu besar dan banyak sudah mengelilingi dan mengepung untuk menangkap Nabi Elisa. Tiba-tiba saudaraku Elisa, saudaraku berkata, jangan kamu jadi takut. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan, Lord, buka matanya. Apa artinya, saudara? Bujang Elisa sudah memiliki mata secara jasmani. Tetapi Tuhan, saudaraku, membuka mata, saudaraku, rohaninya lewat doa seorang hamba Tuhan, yaitu bernama Elisa. Supaya mata rohaninya terbuka untuk melihat bahwa saudaraku ada mata rohani yang jauh bisa melihat saudaraku hal-hal yang tidak tampak oleh mata secara jasmani. Dan akhirnya bujang Elisa bisa melihat ternyata yang menyertai mereka jauh lebih besar. Yaitu saudaraku ada kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Nah, apa pentingnya memiliki mata rohani untuk melihat, saudara? Kita penting untuk memiliki mata rohani untuk melihat kehidupan ini. Karena yang pertama untuk spiritual discernment dan spiritual insight. Kita adalah manusia rohani. Itu sebabnya kita harus minta Tuhan membuka mata rohani kita. Sehingga kita bisa membedakan, saudaraku, mana kehendak Tuhan atau keinginan daging kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah segala situasi yang sedang Tuhan hadapkan di tengah-tengah kita. Lalu yang kedua, untuk spiritual growth dan spiritual vitality. Ya, kalau rohani kita mau sehat, mau kuat, dan mau bertumbuh, maka dibutuhkan saudaraku spiritual eyesight, mata rohani yang bisa melihat jauh ke depan. Untuk memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Karena yang terlihat itu bernilai, saudaraku, sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu justru yang bernilai kekal. Itu sebabnya penting buat kita untuk kita terus, saudaraku, berserah, mentaati Tuhan, dan akhirnya, saudaraku, kita boleh memiliki cara pandang yang ilahi seperti Tuhan melihat. Nah, saudara, ada banyak distraction tentunya yang kita alami hari-hari ini, dan saya menyadari itu karena ada banyak tuntutan, ekspektasi, dan tugas sehari-hari yang akhirnya membebani kita sehingga kita fokus kepada hal-hal praktis dan tugas-tugas di depan mata sehingga kita, saudaraku, lupa untuk memahami kehendak Tuhan. Lupa melihat God's bigger plan and bigger picture. Lalu yang kedua adalah humanistic approach kita. Sebagai manusia kita lebih berfokus kepada jasmani daripada rohani. Padahal awalnya Tuhan menciptakan saya sebagai makhluk roh. Karena dosa akhirnya, saudaraku, roh begitu, saudaraku, menjadi, saudaraku, list yang terakhir, dan kita begitu duniawi dan begitu kedagingan sehingga akhirnya secara natur dosa manusia kita lebih berfokus kepada hal yang fisikal. Lalu, saudaraku, apa yang menjadi distractionnya? Yang ketiga, karena dosa dan keterpisahan dengan Tuhan.
Kalau kita, saudaraku, hidup dalam dosa, tidak mengenapi, saudaraku, rencana Allah, maka ketika, saudaraku, kita terpisah daripada Allah, kita tidak sedang berjalan dalam kehendak-Nya. Dan itu adalah, saudaraku, membawa kita kepada kebutaan rohani. Ada banyak orang tetap menjadi Kristen, tetapi mata rohaninya buta dan sudah sangat dipengaruhi oleh, saudaraku, cara pandang yang sangat-sangat duniawi. Itu sebabnya kita perlu regain lagi the spiritual eyesight untuk kita melihat who is God in our life. Untuk kita memahami siapa Tuhan dalam hidup kita. Mari berdoa supaya Tuhan open the eyes of our heart. Membuka mata rohani kita. Mata, saudaraku, secara rohani untuk bisa melihat kehendak Allah. Melihat, saudaraku, kemauan Allah. Dan lewat kita mentaati Tuhan. Kita lewat, saudaraku, mentaati firman-Nya. Maka saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada mata rohani yang terbuka, melihat kemuliaan, melihat kedahsyatan dan mujizat-Nya dan kehendak-Nya yang terbaik buat saya dan saudara. Stay strong and stay blessed. Tuhan Yesus memberkati.